Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya, Shalom. Damai Tuhan beserta kita. Berjumpa kembali di dalam Sapaan BPN Pembaharuan Karismatik Katolik Indonesia yang sungguh amat memberkati kita semua. Saat ini kami dari BPK PKK Keuskupan Bogor mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari semua untuk memberikan dengan sukacita persembahan kasih untuk mendukung seluruh karya pelayanan BPN. Silakan dilihat di layar masing-masing Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Seluruh persembahan kasih ini akan mendukung semua karya pelayanan dari BPN. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan semua saudara-saudari. Saat ini mari kita bersama-sama bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang berlimpah di dalam hidup kita. Kami bersyukur Bapa kepadamu karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa yang sempurna yang memberkati setiap anak-anaknya. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat semua kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, nyanyikan syukurmu buat Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, karena begitu banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami, Yesus.
bersyukur kami anak-anak-Mu Tuhan, karena Engkau Bapa yang begitu baik buat kami. Berlimpah kasih setia-Mu buat kami Tuhan. Tak habis-habisnya kasih setia-Mu buat kami. Dan saat ini Tuhan, layakkan kami ya Bapa dengan kasih-Mu untuk menyembah-Mu di dalam Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Kami angkat hati kami untuk menyembah-Mu, karena Engkau adalah Raja di atas segala raja, Bapa Maha Sempurna, yang layak kami puji dan kami sembah. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Roh-Mu bekerja saat ini di setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu Yesus, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu Yesus, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, pandang kekudusan-Mu Yesus, kekudusan-Mu. Ini kami Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Ini saat kami menyembah-Mu Yesus, kami sembah, kami puji-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan Hallelujah.
Hanya satu nama yang kami sembah. Dan saat ini kami berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Engkau adalah Bapa yang kami puja dan kami tinggikan di atas segala pujian kami. Kalau pada saat ini ya Bapa, di tengah rasa syukur kami yang teramat dalam, kami berterima kasih kepadamu Yesus. Kalau pada hari ini kembali Engkau undang kami untuk mendengarkan sapaan dari Engkau sendiri Yesus, di mana Engkau sendiri akan berbicara kepada kami anak-anak-Mu yang sungguh Engkau cinta. Mari ya Allah Roh Kudus, urapi kami satu persatu anak-anak-Mu untuk mendengarkan sapaan-Mu sendiri, untuk mendengarkan pengajaran dan firman-Mu. Beri kami hati sebagai seorang murid Tuhan, yang Engkau mampukan untuk mendengar dengan telinga-Mu Tuhan. Kau mampukan melihat dengan mata yang berasal daripada-Mu sendiri. Dan Engkau berikan hati-Mu yang maha murni kepada kami semua, sehingga kami Engkau mampukan untuk merasakan hati-Mu sendiri. Dan Engkau berikan kepekaan ya Bapa untuk mengerti akan segala kehendak-Mu. Tuhan Yesus, tolong urapi ya Bapa anak-Mu yang Engkau pilih sendiri ya Bapa, untuk memberikan pengajaran-Mu, untuk memberikan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Biarlah semua pewartaannya boleh menjadi berkat luar biasa buat kami semua Yesus, sehingga boleh menjadi rema buat kami, boleh menjadi buat kami semua keputusan penting Tuhan di dalam semua perbuatan kami, di dalam kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau kami sembah dan kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya saya diberkati, Anda diberkati, semua diberkati oleh kasih Tuhan. Dan puji nama Tuhan, kali ini kita boleh bertemu kembali dalam acara Sapaan Rohani dari BPN. Perkenalkan, nama saya Johan Wijaya, saya dari BPK PKK Keuskupan Agung Palembang. Kali ini kita akan sharing tentang bagaimana kita mempertahankan sebuah api di dalam sebuah persekutuan doa kita, saudara. Ya, hari-hari ini memang kita mengadakan persekutuan doa kita banyak secara online karena tidak bisa secara offline. Lalu saya juga dengar banyak orang ngomong, aduh online kok beda ya, nggak berasa, atau rasanya kok kurang afdol. Lalu ada yang masih ikut PD, ada yang sudah nggak ikut PD lagi, bahkan ada yang mungkin waktu ikut PD pun mereka bisa sambil masak, bisa sambil makan, bisa sambil buat aktivitas yang lain. Dan ada yang orang bilang, waduh dulu kita masih online, sekarang karena udah dikit kita nggak buat lagi. Nah Bapak Ibu teman-teman dikasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana walaupun PD secara online, kita tetap menjaga konsistensi daripada running daripada PD tersebut. Nah, mari kita buka bersama-sama di dalam firman Tuhan, Mazmur 63. Ya, Mazmur 63, Mazmur Daud. Perikopnya bicara kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu,
seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudusmu, sambil melihat kekuatan dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku memegahkan engkau. Demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai aku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan kalau kita baca di dalam kitab Mazmur, banyak kali dia bicara tentang kerinduan terhadap Allah. Dia mencari Allah, dia melambangkan dirinya seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Dan dalam Mazmur ini dia katakan, dia sungguh merindukan Tuhan seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Nah, pertanyaannya, hari-hari ini, waktu kita ikut persekutuan doa online, apakah kita datang dengan sebuah kerinduan kepada Allah? Datang dengan sebuah kerinduan mencari Allah. Kalau kita baca Mazmur Daud tadi, dia bilang apa? Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Yang pertama, adakah kita datang dalam sebuah persekutuan doa atau menyaksikan sebuah persekutuan doa online adalah untuk cari Tuhan, bukan cari berkat Tuhan. Masalahnya kita seringkali terjebak dengan sebuah kondisi, kita melihat sebuah persekutuan doa atau kita ikut dalam persekutuan doa online atau datang waktu offline, kita bukan cari Tuhan, kita cari berkat Tuhan. Atau dengan kata lain, kita cari tangannya Allah. Sedangkan inti dari sebuah persekutuan doa bukan cari berkat Allah, tetapi mencari Allah di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saudara, kalau kita mau balik lagi ke dalam panggilan ini, yaitu mencari Allah dengan sebuah kerinduan, saya percaya hadirat Tuhan akan kita rasakan dengan dahsyat. Hadirat Tuhan akan mengalir di persekutuan doa tersebut. Nah, di mana hadirat Allah ada di situ, ada api yang akan terus berkobar di dalam persekutuan doa kita. Maka itu kenapa saya sangat menekankan dalam sebuah persekutuan doa, mari fokus dalam pujian penyembahan yang penuh dengan kerinduan. Bukan sebuah ibadah, bukan sebuah cara, tetapi dengan sebuah hati yang datang sama Tuhan, dengan sebuah kerinduan di dalam pujian penyembahan dan doa. Bukan cari berkat Allah, bukan cari tangan Tuhan dulu, tapi cari Tuhan dulu. Dan waktu kita cari Tuhan, saudara, seperti Daud cari Tuhan, hadirat Tuhan akan turun, memberkati, memulihkan. Kita nggak perlu minta, saudara. Tuhan tahu setiap kebutuhan kita, Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan lawat hidup kita. Nah, saudara, ada sebuah cerita yang saya baca dari sebuah buku dan saya tidak pernah lupa cerita ini. Saya sangat suka sekali cerita ini. Ada seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa di Amerika, saudara. Lalu karena dipakai Tuhan, dia seringkali pergi dalam kurun waktu tertentu, setelah itu baru pulang ke rumahnya. Nah, hari itu dia baru pulang dari sebuah kota di Amerika, lalu dia balik ke rumahnya, saudara, dan dia bertemu dengan keluarganya. Dia pengen sekali take time, saudara, ya, untuk santai. Lalu dia ambil koran, dia siapkan teh, dia baca koran, saudara. Nah, dia punya seorang anak wanita, gadis kecil sekitar usia 3 tahun. Lalu waktu dia sedang baca koran dan anak ini tahu papanya udah pulang, anak ini datang menghampiri papanya dan naik ke pangkuannya dan menurunkan koran yang dibacanya, saudara. Waktu korannya diturunkan, ayahnya bertanya, "Kamu mau apa?" Gadis ini hanya tersenyum melihat ayahnya dan sambil tersenyum dia geleng-geleng, saudara. Ya, no,
I don't want anything, dia bilang gitu. Ya, oke, papanya bilang, tunggu ya, papa baca koran lagi. Papanya mengangkat koran itu lagi dan membacanya. Lalu kedua kali dia turunkan lagi koran itu. Lalu papanya bertanya sama, kamu apa? Lalu anaknya menjawab hal yang sama. Enggak, saya enggak pengen apa-apa. Sambil tersenyum dia hanya lihat papanya saja. Lalu ketiga kali dia mulai mengangkat koran itu lagi. Baru mau membacanya, anaknya turunkan lagi, saudara. Lalu papanya bilang, kamu mau apa sebenarnya? No, dia bilang, saya nggak pengen apa-apa. Lalu papanya berpikir, oh mungkin dia pengen jalan-jalan. Karena dia udah lama tinggalkan rumah, anaknya pengen diajak jalan-jalan. Lalu mereka pergilah ke sebuah supermarket. Lalu sambil menggenggam tangan anaknya ini, ya, menggandeng tangan anaknya ini, dia berjalan dari lorong supermarket itu, dari satu lorong ke lorong yang lain. Tapi dalam proses itu, waktu mereka berjalan sama-sama, si anak sesekali melihat papanya lalu tersenyum. Melihat papanya lalu tersenyum. Papa tanya, mau ngapain? Anaknya bilang, oh enggak pengen apa-apa. Lalu papanya ini jongkok, saudara. Lalu dia pegang pundak anaknya dengan tersenyum, dia bilang gini, kamu mau apa, nak? Anaknya cuma bilang, no, dari tadi aku cuma pengen Dedi aja. Cuma pengen deket sama Dedi karena aku kangen, karena aku rindu. Aku gak pengen apa-apa. Waktu dengar pernyataan anak itu, hatinya hancur, saudara. Lalu dia bilang sama anaknya, hari ini juga, apapun yang kamu pengen di supermarket ini, kamu boleh ambil dan papa akan belikan. Dedi akan belikan. Hari itu, saudara, anak itu menangkap hati papanya. Dia tidak cari tangan papanya, tapi dia cari hati papanya. Saudara, bagaimana kita dengan Tuhan? Adakah hari-hari ini kita sedang mencari hatinya Allah dan ingin menangkap hatinya Allah lewat sebuah kerinduan untuk bertemu Dia di dalam doa, pujian, dan penyembahan? Karena saat kita menangkap hatinya Allah, saudara jangan takut, tangan Tuhan akan turun buat kita. Ada berkat yang Dia sudah siapkan, bahkan tidak pernah kita pikirkan itu Tuhan sediakan buat kita. Pertanyaan yang kita harus renungkan hari ini, adakah aku punya hati yang masih merindukan Tuhan? Adakah aku punya hati yang menginginkan Dia, untuk bertemu dengan Dia sama seperti Daud, saudara? Kalau kita baca dalam Mazmur yang lain, dia bilang bagaimana jiwanya merindukan Allah, hatinya hancur, saudara. Ya, dia pengen ketemu sama dengan Tuhan. Hari ini, mari kita melihat kepada hidup kita, hati kita kembali. Masih adakah hati yang merindukan Tuhan? Masih adakah hati yang menginginkan Dia melebihi dari setiap berkat-berkat-Nya? Bayangkan, kalau kita dari persekutuan doa atau anggota persekutuan doa, kita datang mau offline, mau melihat acara online, datang dengan sebuah kerinduan. Semuanya unity dalam sebuah kerinduan. Ada blessing yang pasti akan turun. Kita akan menemukan Dia, menemukan hatinya, dan Dia akan berkata, apapun yang kau inginkan akan aku berikan. Oh haleluya, saudara. Apakah kita masih punya kerinduan itu? Mari, sekali lagi kita mau datang dalam kerinduan, sehingga apa? Api dalam persekutuan doa itu terus berkobar. Ada sebuah api kerinduan untuk mencari Allah, ada sebuah api kerinduan untuk menyembah Dia, api yang ingin sungguh dekat, melekat kepada Allah, menginginkan Allah saja. Mari kita berdoa, kita minta hati itu sama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami datang, Engkau melihat hati kami, Tuhan. Engkau melihat hati yang terdalam. Kalau hari-hari ini kami gak punya hati yang merindukan Tuhan lagi, yang kami inginkan mungkin hanya berkat, kami mau berbalik. Berikan kami hati yang haus lapar, yang lapar akan Engkau lagi, Tuhan. Hati yang hanya menginginkan Engkau saja, sehingga kami boleh menangkap hatinya Allah. Roh Kudus, mari berikan hati yang sungguh merindukan rasa lapar itu setiap hari dalam hati kami, untuk mencari Tuhan, untuk mengejar Tuhan, untuk sungguh menyembah Engkau. Roh Kudus, pimpin kami, urapi kami, jamah dan bentuk hati kami kembali. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau saja.
tuntun kami untuk terus mencari Engkau ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan hati hidup kami untuk kemuliaan Tuhan saja. Berikan kami hati yang menyembah. Berikan kami hati yang mencari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan pengantara kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua sungguh diberkati karena kita telah mendengarkan firman Tuhan dan pengajaran dari Tuhan Yesus sendiri di dalam Sapaan BPN ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti acara Sapaan Rohani BPN setiap Kamis dan Sabtu jam 9 malam. Saat ini kita yang telah menerima berkat dari Tuhan, kita mau sama-sama bersuka cita, kita menyatakan bahwa anggur baru dari Tuhan turun dari surga buat kita semua, dan kita siap untuk membagikannya buat sesama kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, tercurah di hati kita semua, dan kita siap curahkan untuk semua orang yang berada di sekitar kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, pembebasan tiba. Setiap belenggu dosa Dia patahkan, belenggu dosa lari patahkan. Bersoraklah buat Dia, bersorak bagi Dia. Semuanya, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah buat kita semua.